Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 biopsikologi ingin mempresentasikan tentang perilaku reproduksi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nina Perunaziah. Saya Andi Restu Auludin Halik. Nama Muhammad Bathi Zannethi. NPM 202 11 05 15 002. Saya Wahyudwi Yulianti, NPM 2021 1051 5041. Perilaku reproduksi atau perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Perilaku seksual dalam remaja dapat diwujudkan dalam tingkah laku yang bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan. Dimensi kultur juga menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Hormon seks mengeluarkan pengaruh yang mengatur serta pengaruh yang mengaktifasi kelamin dan otak untuk menyampaikan pesan secara meluas. Sistem saraf memanfaatkan hormon. Satu tipe hormon, yaitu hormon steroid, merupakan turunan dari kolesterol. Kita sering diperingatkan bahaya kolesterol yang berlebihan, tetapi kolesterol dalam jumlah yang menengah dibutuhkan untuk menghasilkan hormon-hormon penting tersebut. Hormon steroid menjalankan fungsinya dengan 3 cara. 1. Melekat pada membran reseptor. 2. Masuk ke dalam sel dan mengaktifasi protein-protein tertentu di sitoplasma. 3. Melekat pada kromosom untuk mengaktifasi atau menginaktivasi gen-gen tertentu. Terdapat juga hormon steroid kategori khusus. Yang pertama, androgens, terdiri dari testosteron dan dikenal sebagai hormon laki-laki. Testosteron, hormon yang berperan penting dalam membentuk karakteristik fisik pada pria dan memunculkan hasrat seksual pada pria dan wanita. Kedua, estrogens, terdiri dari estradiol dan dikenal sebagai hormon perempuan. Estradiol sering disebut sebagai E2, adalah jenis terkuat dari hormon estrogen dan ditemukan pada pria maupun wanita. Hormon ini sangat penting dalam pengaturan siklus estrus dan siklus menstruasi pada siklus reproduksi wanita. Akan tetapi, kedua jenis kelamin memiliki 2 kelompok hormon tersebut. Yang ketiga, ada progesteron, hormon lain yang terutama dimiliki oleh perempuan. Nah, hormon-hormon tersebut sebagian besar dilepaskan oleh gonad, yaitu testis dan ovarium, dan sebagian kecil dilepaskan oleh kelenjar adrenal. Umumnya, tubuh jantan dan betina berbeda dalam berbagai aspek, termasuk perbedaan yang ada di dalam otak. Maka, pakar berasumsi bahwa perbedaan tersebut berasal dari sex-limited genes. Sex-limited genes adalah gen-gen yang diaktifasi oleh androgen atau estrogen. Kita membedakan pengaruh hormon seks antara pengaruh yang mengatur dan pengaruh yang mengaktifasi. Pengaruh hormon seks yang mengatur sebagian besar terjadi pada tahap sensitif perkembangan, pada tikus tak lama sebelum dan setelah dilahirkan, pada manusia jauh sebelum dilahirkan, serta menentukan apakah otak dan tubuh berkembang menjadi jantan atau betina. Pengaruh yang mengaktifasi dapat terjadi kapan saja sepanjang hidup. Ketika hormon secara sementara mengaktifasi respon tertentu, pengaruh yang mengaktifasi yang terjadi pada organ mungkin berlangsung lebih lama daripada hormon yang berada di dalam organ, tetapi pengaruh tersebut ada batasnya. Perbedaan seks pada gonad terdapat 2 kromosom, yaitu X dan Y. Wanita memiliki 2 kromosom X, laki-laki memiliki 1 kromosom X dan memiliki 1 kromosom Y. Di dalam kromosom Y laki-laki terdapat gen penentu seks pada kromosom Y yang menyebabkan gonad primitif berkembang menjadi testis. Sri testis testosteron, ductus Wolffian, ductus Mullerian. Perempuan tidak terpapar kadar testosteron tinggi kemudian berkembang menjadi ovarium, periode sensitif.
yaitu sebuah periode awal saat hormon memiliki pengaruh yang bertahan lama. Pembentuk kelamin berada di sekitar bulan ketiga dan keempat masa kehamilan. Perbedaan seks pada hipotalamus, nukleus dimorfik seksual, sebuah bagian di hipotalamus dan berperan dalam pengendalian perilaku seksual lelaki. Alpha-fetoprotein berikatan dengan estrogen serta menghalanginya keluar dari peredaran darah dan mencegahnya masuk ke dalam sel-sel yang sedang berkembang pada periode awal. Activating effect Rhodens. Hormon seks berikatan dengan reseptor yang meningkatkan respon bagian tertentu hipotalamus dari nukleus ventromedial lalu ke MPOA dan hipotalamus anterior. Sexually dimorphic nucleus atau SDN lebih besar pada hewan jantan daripada hewan betina. Testosteron dan estradiol menyiapkan MPOA untuk melepaskan dopamin. Activating effect human. Oksitosin, hormon penting untuk perilaku reproduksi, menstimulasi kontraksi selama melahirkan bayi, mengeluarkan ASI pada mamalia, dan melengkapi relaksasi sehabis orgasme. Parental behavior, perubahan hormon mempersiapkan ibu untuk perilaku parental. Prolaktin, dibutuhkan untuk produksi susu dan beberapa aspek perilaku maternal. Hormon vasopresin dihasilkan oleh hipotalamus dan disekresikan oleh kelenjar pituitari posterior. Pada hari-hari pertama kelahiran, perilaku maternal hewan pengerat bergantung pada hormon, tapi selanjutnya tidak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.